untuk lebih jauh, kita bahas dulu apa sih organisasi kantor itu. Simpelnya, organisasi kantor merupakan sistem kerjasama dari sekelompok orang supaya tujuan yang sama bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Nah, organisasi itu bisa dilihat dari dua sisi juga. Yang pertama adalah statis, yang kedua dinamis. Untuk statis sendiri dianggap sebagai struktur formal, kayak kerangka yang bikin semua aktivitas itu berjalan dengan rapi dan terstruktur. Lalu untuk dinamisnya ini, lebih ke proses kerja yang melibatkan perencanaan, pembagian tugas, serta pengaturan hubungan antar orang supaya semua terkoordinasi. Di sini juga ada kutipan dari para ahli, kalian bisa baca sendiri. Lalu kenapa sih organisasi kantor itu penting? Pertama, kata kantor itu asal dari bahasa Belanda, kantor double O yang artinya tempat untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara rutin. Kantor itu dapat berupa bangunan kecil maupun bangunan yang bertingkat, yang penting intinya untuk tempat bekerja. Organisasi kantor itu penting karena membuat aktivitas kerja jadi lebih teratur, jelas, dan juga efektif. Di sini aku juga menyantumkan dari dua ahli, yaitu Stacey 1966, mengatakan bahwa organisasi itu jaringan orang-orang yang saling berinteraksi, baik secara internal maupun eksternal. Lalu juga ada dari Allen 2004, mengatakan bahwa organisasi itu merupakan proses mengidentifikasi, bentuk, membagi, dan mendelegasikan tugas serta wewenang supaya tujuan tercapai dengan efisien. Selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian kantor. Sederhananya, pengorganisasian merupakan cara kita menyusun maupun mengatur bagian-bagian dalam kantor supaya semuanya bekerja secara kompak. Menurut teori 1986, pengorganisasian itu berasal dari kata organism, yaitu bagian-bagian yang bekerja bersama secara terintegrasi. Tujuannya supaya kerja kita lebih efektif, orang lebih puas, dan target kita juga tercapai. Nah, struktur organisasi itu penting agar aktivitas kita di kantor itu berjalan secara rapi, efisien, dan juga tidak saling tumpang tindih. Struktur organisasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah spesialisasi, di mana tiap orang punya tugas yang berbeda. Lalu adalah standarisasi, yaitu ada prosedur yang sangat jelas. Lalu adalah koordinasi, yaitu kerja antar bagian itu harus selaras. Lalu yang keempat, mekanisme dan pengambilan keputusan. Di sini tuh apakah terpusat ataupun tersebar. Lalu yang terakhir tuh unit kerja, jumlah orang yang menangani suatu pekerjaan. Untuk struktur organisasi itu mempunyai jenis-jenis dan bentuk-bentuk juga. Yang pertama ada departementasi, yang kedua ada organisasi lini, dan yang ketiga adalah organisasi lini dan staff. Untuk yang pertama ini, departementasi merupakan pembagian organisasi berdasarkan fungsi, produk, maupun wilayah. Model ini itu memudahkan pengelolaan dan cocok untuk perusahaan menengah ke bawah. Nah, yang kedua itu organisasi lini, merupakan bentuk paling sederhana, yaitu satu garis komando dari pimpinan ke bawahannya. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu lebih jelas, lebih simpel, dan cepat dalam mengambil suatu keputusan. Untuk kekurangannya sendiri itu merupakan kurang fleksibel dan manajer itu sering rangkap tugasnya gitu loh. Lalu yang ketiga itu organisasi lini dan staff. Ini merupakan gabungan lini dengan staff yang memberi saran ataupun keahlian khusus. Kelebihannya itu lebih fokus, lebih fleksibel, dan penyelesaian masalah itu atau penyelesaian proyek itu lebih cepat. Lalu untuk kekurangannya sendiri dapat memunculkan konflik antara lini dan staff jika wewenangnya itu saling tumpang tindih. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip organisasi itu penting buat perusahaan karena dapat membantu penggunaan sumber daya manusia dan keuangan jadi lebih efisien. Menurut Robbins dalam Rusdiana dan Kiki, ada 8 prinsip yang perlu diperhatikan dalam organisasi perkantoran. Prinsip-prinsip ini jadi dasar supaya organisasi bisa berjalan teratur, efektif, dan sesuai tujuan. Prinsip yang pertama ada perumusan tujuan atau formulation of objective. Nah, perumusan tujuan adalah langkah pertama dalam membentuk organisasi. Tujuan harus ditentukan dengan jelas karena akan menjadi landasan, pedoman kebijakan, penentu tugas, dan arah bagi semua anggota. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi bakal berjalan tanpa arah dan sulit mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip yang kedua adalah pembagian pekerjaan atau division of work. Pembagian pekerjaan adalah cara organisasi mencapai tujuan lewat tugas yang dibagi sesuai keahlian. Dengan kerjasama dan koordinasi, terciptalah sinergi yang bikin hasil lebih besar dibanding kerja sendiri. Contohnya, di perusahaan kecil biasanya ada yang pegang pengadaan, produksi, dan pemasaran supaya semuanya lebih efisien. Prinsip yang ketiga adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas menjadi bagian-bagian khusus supaya kerja menjadi lebih efisien. Konsep ini dulu makin dikenal setelah Henry Ford menerapkan pada produksi mobil Model T-nya. Hasilnya produktivitas naik dan biaya turun. Tapi di sisi lain, sistem ini bisa bikin karyawan cepat bosan, stres, dan bahkan menurunkan kualitas kerja kalau dilakukan secara terus-menerus. Prinsip yang keempat adalah departementalisasi.
Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, wilayah, atau pelanggan. Contohnya Indofood membagi produk instan, Microsoft memakai pembagian wilayah, dan bank memisahkan layanan yang besar dan kecil. Biasanya organisasi menggabungkan lebih dari satu jenis pengelompokan agar lebih efektif. Prinsip yang kelima adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis yang menunjukkan kepada seorang harus melapor dan bertanggung jawab. Unsurnya ada otoritas dan kesatuan perintah, idealnya satu atasan. Sekarang prinsip ini makin kurang relevan karena teknologi dan kebutuhan kerja yang lebih mandiri, tapi masih sangat penting di militer dan pemerintahan. Sentralisasi dan desentralisasi. Dua hal tersebut menjelaskan siapa yang mengambil keputusan. Sentralisasi berarti keputusan dipegang pusat, sementara desentralisasi memberi wewenang ke level bawah. Berikutnya ada asas-asas pekerjaan kantor. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, terdapat 3 pengorganisasian asas. Ketiga asas tersebut adalah, yang pertama adalah asas sentralisasi. Dengan asas ini, semua pekerjaan kantor dibebankan pada satuan organisasi tersendiri. Sementara unit utama fokus pada tugas pokoknya. Pekerjaan seperti mengetik, mengelola surat, dan mengarsip dilakukan oleh kantor, tata usaha, atau sekretariat. Yang selanjutnya ada asas desentralisasi. Jadi, setiap unit dalam organisasi melakukan pekerjaan kantor masing-masing. Selain tugas utama, tiap unit juga mengerjakan pekerjaan ketatausahaan sendiri. Untuk keuntungan desentralisasi yaitu, yang pertama, pekerjaan kantor dilayani sesuai kebutuhan unit masing-masing. Yang kedua, pekerjaan dapat dilakukan menurut prioritas unit. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan oleh unit sendiri sesuai syaratnya. Dan yang terakhir, pemrosesan pekerjaan jadi lebih cepat. Untuk kerugian desentralisasi yaitu, yang pertama, pekerjaan jadi terlalu bebas. Yang kedua, kurang harmonisasi antar unit. Yang ketiga, potensi pemalsuan arsip. Yang keempat, pemborosan biaya. Dan yang kelima, perlu banyak peralatan dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, sulit mengawasi pekerjaan kantor. Selanjutnya ada asas campuran. Asas campuran ini gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Digunakan karena tidak semua pekerjaan cocok disentralisasi atau didesentralisasi. Jadi mereka tuh menyesuaikan kebutuhannya. Ada pekerjaan yang lebih efektif dikelola pusat dan ada yang lebih baik ditangani oleh unit lokal. Contohnya, universitas kantor pusat. Nah, mereka itu melayani semua fakultas, sedangkan kantor fakultas melayani kebutuhan tiap fakultas. Selanjutnya, tugas pokok tata usaha kantor. Nah, untuk di pusat, mereka itu menjalankan aktivitas kantor umum, menyusun formulir dan laporan, menjamin keseberagaman kerja, menghemat biaya, dan memberikan bimbingan dan pengawasan. Nah, untuk di unit organisasinya, mereka membimbing pelaksanaan tata usaha, merencanakan, mengoordinasikan, dan menyempurnakan pekerjaan, juga menjaga pekerjaan tetap rapi dan terkontrol. Strategi mengorganisir pekerjaan kantor. Nah, pengorganisasian office service organisasi yaitu kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan. Ini tuh penting ya karena untuk komunikasi, koordinasi, efisiensi, dan keteraturan. Alur kerjanya, tujuan, ke pekerjaan, lalu ke fungsi, lalu ke tugas, lalu ke wewenang, lalu ke tanggung jawab, dan balik lagi ke pemimpin. Yang selanjutnya fungsi kantor. Menurut Glenn W. Howard and Edward Massenbrink. Jadi fungsi kantor itu untuk ruang studi dan kerja, ruang konferensi, ruang perundingan, pusat informasi, pusat pelayanan, ruang arsip, ruang penerima tamu, dan lambang status. Lalu untuk struktur organisasi kantornya yaitu ada pucuk pimpinan, produksi, marketing, accounting, dan yang terakhir office manager. Nah, untuk pola pembagian kerjanya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama serial plan. Jadi ini tuh dikerjakan sesuai prioritas. Jadi kayak ada prioritas 1, 2, dan 3. Lalu ada parallel plan yaitu dikerjain bareng-bareng atau sejajar. Lalu ada spesialisasi pekerjaan kantoran menurut Geoffrey Mills dan Oliver. Tujuannya yang pertama memisahkan keterampilan berbeda
Yang kedua, memisahkan tugas sederhana dan kompleks. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan khusus. Yang keempat, memungkinkan pemeriksaan independen. Dan yang terakhir, mencegah kecurangan.